Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani fid din, al-hibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali bersama-sama belajar talabul ilm fid din, untuk kembali kita mendalami agama kita, yakni Islam. Ini adalah merupakan satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana Dia tidak memberikan kepada selain orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Oleh karena itu, ikhwah, gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan semaksimal mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua atas dasar ilmu yang telah kita pelajari, dan juga senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menaiki tangga-tangga keimanan sampai akhir hayat kita. Insya Allah kesempatan pada hari ini kita akan memurojaah kembali tentang satu tema yang sudah tidak asing lagi, karena ini adalah tema dasar, ya, dari dasar-dasar at-tauhid. Ini tentang urgensi kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tentu kalimat ini adalah kalimat agung, kalimat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para makhluknya untuk kemudian ditegakkan makna dan hakikat substansi yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kita tentunya sebagai seorang muslim tak asing dengan kalimat ini yang senantiasa juga kita baca dalam setiap tasyahud kita, dan juga zikir-zikir kita ba'da shalah pagi dan petang. Ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan, jutaan kalimat la ilaha illallah kita ucapkan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Tentu ini adalah kalimat yang harus senantiasa kita junjung dan kita tinggikan di atas kalimat-kalimat lainnya. Karena hakikat dari kalimat la ilaha illallah adalah inti dari dasar dan ditegakkannya agama Islam. Secara harfiah bahasa Indonesia kita dapat memaknai dengan
makna atau definisi atau arti tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah memberikan penjelasan tentang makna la ilaha illallah yang tepat itu seperti apa. Walaupun banyak definisi-definisi yang beredar di kalangan umat muslim tentang makna la ilaha illallah. Kata beliau, ada di antara mereka yang mendefinisikan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada ma'bud yang disembah atau zat yang disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut beliau, definisi ini kurang tepat. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Karena pada hakikatnya banyak rob-rob yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi definisi ini mengarah kepada salah satu dari pemahaman yang menyimpang, yakni tentang pemahaman hululiyah, menyatunya zat Rabb dengan zat hamba. Artinya tidak ada yang disembah melainkan itu adalah Allah. Maka ketika ada yang disembah patung, maka itu Allah. Ketika ada yang disembah sosok manusia tertentu, maka itu adalah Allah. Konsekuensi dari makna la ma'buda illallah. Ketika ada yang disembah batu, jadi manusia menyembah batu, melainkan batu itu adalah Allah. Kalau makna la ilaha illallah hanya sebatas la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah di alam semesta ini, yang tidak ada yang disembah di alam semesta ini oleh makhluk kecuali Allah. Realitanya banyak zat-zat yang disembah selain Allah, maka mereka adalah Allah menurut konsekuensi dari kalimat la ma'buda illallah. Jadi menurut beliau ini tidak tepat. Kemudian ada juga yang mengartikan atau mendefinisikan la ilaha illallah itu dengan la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun kurang mencakup keseluruhan dari makna la ilaha illallah. Artinya ini hanya baru satu bagian dari kandungan makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena la khaliqa illallah itu hanya bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan bagian dari konsekuensi tauhid itu sendiri. Tidak ada yang mencipta itu adalah bagian dari kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'al dalam penciptaan. Nah, ini perbuatan Allah dalam hal menciptakan. Jadi ini juga kurang tepat, kurang komprehensif maknanya. Kemudian beliau juga menjelaskan ada juga yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada hakim ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk memutuskan hukum ya, memutuskan perkara-perkara hukum-hukum di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun menurut beliau kurang komprehensif karena ini hanya satu bagian dari kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari berbagai macam definisi-definisi itu, kemudian beliau menyebutkan yang tepat dari makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yaitu adalah tidak ada zat yang disembah dengan benar, bihaq, dengan benar. Benar dalam sisi konsekuensi dari tuntutan. Sesungguhnya dialah sebenar-benarnya ilah yang memang dia yang harus disembah, satu.
benar dalam sisi tata cara atau cara-cara menyembahnya, beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang telah dia tetapkan. Karena banyak Tuhan yang disembah, atau bahkan ada yang mengklaim menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui siapa? Melalui rasul-rasulnya. Kalau antum tanyakan orang-orang Yahudi, mereka mengakui tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya ilah itu ahad. Pernah mendengar ini seruan apa ya, kalau mungkin kita disebutnya azan gitu ya, seperti azan, cuman ini dari kalangan Israel, Bani Israel, yang senantiasa seruan ini juga di negara Israel diserukan dengan bahasanya Ibrani yang dikenal. Mereka mengatakan, dan ini tercakup kata mereka di dalam Taurat mereka. Kalimatnya adalah Shima Yisrael. Shima dalam bahasa Arab itu ya sama dengan artinya isma'u. Shima Yisrael, ya Bani Israel, dengarkanlah wahai Israel. Ya, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan, ya, ilah kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan ilah kita adalah Tuhan yang esa. Seperti itu yang senantiasa didengungkan oleh mereka untuk menyeru Bani Israel dengan bahasanya. Dan mereka klaim kalimat ini ada di Taurat mereka. Mereka meyakini akan keesaan ilahi, tapi mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Menyembah Allah bukan dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasul yang diutus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolak rasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga percumalah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu ahad, echad itu ahad, gitu ya. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah, ini definisi yang jami' ma'ni. Semua makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah terkandung dalam la ma'budu illallah, sudah mencakup keseluruhannya. Mani dan hal-hal yang tidak tercakup di dalam makna la ilaha illallah itu sudah dikeluarkan semua. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalimat la ilaha illallah itu juga memiliki rukun. Sebagaimana para ulama menjelaskan ada dua rukun. Yang pertama, dalam kalimat la ilaha itu mengandung rukun an-nafyu, peniadaan, penolakan, penolakan, peniadaan terhadap zat-zat yang dianggap atau disembah atau dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbatu, yaitu penisbatan, penetapan bahwasannya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, dengan apa yang telah diridhoinya, karena penyembahan itu adalah haknya semata, ya. Jadi hak uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah peribadatan seorang hamba yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Jadi makna kemudian adanya rukun yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, tentu
kalimat ini memiliki satu urgensitas yang sangat besar sekali di dalam Islam. Kenapa sangat penting untuk didalami maknanya, dipahami, bahkan kemudian diterapkan, diamalkan segala konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat ini. Yang pertama, ya, karena di dalam kalimat ini atau atas dasar kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah yang dikenal juga dengan kalimatut tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, termasuk ats-tsaqalain, dua makhluk yang dibebankan kepada mereka syariat, yakni jin dan manusia. Jadi atas dasar la ilaha illallah, bukan yang lainnya, Allah menciptakan alam semesta. Di mana di dalam surah Az-Zariyat sudah dijelaskan ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk liya'buduni, beribadah kepadaku. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala mengartikan liya'buduni ay liyuwahhiduni, ya ini untuk senantiasa mentauhidkan aku, yakni ya untuk mentauhidkan aku, di mana mereka harus menolak ilah-ilah selainku dan menetapkan aku sebagai ilah untuk disembah oleh mereka. Siapa? Jin dan manusia. La ilaha illallah. Jadi tidaklah jin dan manusia serta alam semesta ini diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, para makhluk tersebut, bagaimana beribadah kepadanya. Karena tentu bentuk peribadatan, ya, selain manusia dan jin yang sudah ditetapkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini yang berlaku sampai akhir zaman, apa yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kemudian makhluk-makhluk selain kedua makhluk ini pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tetapkan atas mereka. Contoh para malaikat, mereka beribadah dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka, dan masing-masingnya berbeda-beda dengan tugas-tugas mereka yang mereka kerjakan sebagai bentuk peribadatan mereka kepada Allah. Ada ibadah umum yang juga mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah, seperti tasbih. Seluruh malaikat itu bertasbih, tak ada malaikat yang tak bertasbih. Yang kemudian diberikan ibadah-ibadah khusus sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan itulah mereka beribadah. Begitu juga hewan-hewan, mereka bertasbih dengan bahasa mereka, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang 7 lapis dengan apa yang ada, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, kemudian juga gunung-gunung yang ada di atasnya, serta 7 lapis langit dengan makhluk-makhluk yang ada di antaranya. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka semua hanya untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Dengan itulah la ilaha illallah terwujudkan menjadi satu yang tegak, yang tak akan mungkin ada yang dapat meruntuhkannya. Karena ini adalah kalimat yang secara kauniyah, sekali lagi, kauniyah di alam semesta tidak ditolak oleh seorang makhluk pun, tidak dapat ditolak. Mau tidak mau, sejak mereka diciptakan, mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada ats-tsaqalain, kedua makhluk ini yang Allah uji mereka dengan apa? Dengan pilihan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada mereka di dalam syariatnya bagaimana konsekuensi la ilaha illallah itu, kemudian
dengan ujian pilihan itu mereka dipersilakan memilih. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Kalian memilih, tapi ingat masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Beriman dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, mengkufuri la ilaha illallah dakhalan nar. Itu adalah konsekuensinya, yang semuanya sudah dijelaskan secara jelas, rinci, detail, tidak ada kesamaran di dalamnya. Apa yang telah dia jelaskan melalui Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah adalah tujuan diciptakannya manusia. Dan keselamatan seseorang di akhirat kelak, ya, itu sekali lagi ditentukan oleh kalimat ini. Di mana di dalam surah Al-Kahfi salah satunya disebutkan dalam ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amal saleh, amal-amal yang disyariatkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam pelaksanaan peribadatan kepadanya. Ya, jadi syarat untuk bertemu dengan Allah yakni adalah menegakkan la ilaha illallah, tidak mempersekutukannya dengan, ya, beribadah hanya kepadanya saja dengan apa yang telah disyariatkan olehnya semata. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik nanti di yaumil akhir. Ya, konteks ayat ini adalah di yaumil akhir. Kalau di dunia bagaimana? Kalau di dunia ketika orang berbuat syirik masih ada kesempatan baginya sebelum ajal menjemput, nyawa di kerongkongan, artinya pintu taubat sudah tertutup, atau matahari terbit dari arah barat, maka masih ada pintu taubat. Yang bertaubat Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya, gitu ya. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, nggak ada kesempatan lagi, karena nggak ada, pintu taubat sudah tertutup, tidak ada amal untuk bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka tak akan pernah masuk jannah orang-orang yang ketika matinya membawa dosa syirik. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang selanjutnya at-tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu adalah syarat diterimanya amal kebaikan kita. Ya. Syarat diterimanya amal kebaikan kita. Salah satu dari ayat yang disebutkan, ya, ini adalah suratul Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Apa konsekuensi takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam penegakan peribadatan kepadanya. Ada perintah, ada larangan. Perintah terbesar adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang demikian amalnya Allah akan terima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin.
Kemudian di dalam suratul Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, ya, dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Mukhlishina lahuddin. Kata-kata ikhlas di sini yang dimaksud adalah meniatkan atau mempersembahkan seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam agama Islam hanya untuk Allah. Itu makna ikhlas di sini. Memurnikan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, syahidnya di sini adalah lillahi rabbil alamin. Seluruh ibadah-ibadah itu, salatku, ya, nusuk pada asalnya adalah zabah, sembelihan yang disembelih, atau berlaku kemudian untuk ibadah-ibadah, ya, yang lainnya juga an-nusuk, ya, peribadatanku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamat, yakni kehidupanku dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari tauhid. Dengan ini setiap amal ibadah Allah pasti akan terima. Jadi ini adalah kalimat la ilaha illallah adalah salah satu dari syarat, ya, makbul, diterimanya ibadah. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan ayat ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami persaksikan kepada mereka bahwa amal kebaikan yang mereka amalkan kami jadikan debu-debu yang berterbangan karena sebab. Ini berbicara kepada orang-orang, khitabnya untuk orang-orang musyrik. Mereka itu orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami jadikan amal-amal mereka itu, ya, sebagai haba'an mansura. Karena kesyirikan dan kekufuran adalah sebab runtuhnya keseluruhan amal, atau sebab tertolaknya seluruh amal. Tidak ada yang diterima sama sekali dari apa yang mereka amalkan, walaupun itu adalah amal-amal kebaikan. Sedekahnya misalkan, mau triliunan, mau sebesar gunung Uhud, kalau itu tidak didasari di atas la ilaha illallah, haba'an mansura. Mau di pandangan manusia adalah orang yang dermawan sekali, haba'an mansura. Karena yang menilai untuk menerima atau tidak menerima hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Ini konsekuensi selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, jadi bukan hanya lisan tapi connect dengan apa yang ada di dalam jiwanya, jujur jiwanya terhadap apa yang diucapkan lisannya dari kalimah la ilaha illallah, pun terkoneksi juga dengan amalnya, menunjukkan amalnya itu apa yang ada di dalam hatinya dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada amalnya yang tidak dipersembahkan, kecuali semua amal-amal ibadahnya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, dan itu sekali lagi ada di dasar hatinya, dakhalal jannah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam jannah. Kemudian man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui, paham benar tentang makna, konsekuensi, urgensi dan kandungan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tentu pemahaman ini bukan berarti hanya sekedar paham tapi tidak diamalkan, bukan kayak gitu yang dimaksud. Tentu ada konsekuensi yang terkandung di dalam la ilaha illallah untuk diamalkan konsekuensinya. Ya, buktinya apa Anda yakin terhadap la ilaha illallah? Maka itu harus dibuktikan di dalam amal perbuatan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang senada dengan ini. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa la ilaha illallah adalah inti dakwah para al-anbiya wa rasul. Ya. Inti dakwah para nabi dan rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat ke-25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak atau yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku oleh kalian semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.